Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Didi Siswadi Letnadi, Kepala SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu dari dua sekolah SMA negeri tertua di Kabupaten Cirebon. Berdiri sejak tahun 1963, menjadi bagian dari kelas jauh SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Kemudian pada tahun 1965 secara definitif berdiri sendiri menjadi SMA Negeri Sindang Laut. Seiring dengan perubahan peraturan pemerintah otonomi daerah, sehingga sekarang berganti nama menjadi SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Telah banyak lulusan SMA Negeri 1 Lemah Abang yang sudah berkiprah baik itu di pemerintah maupun di swasta. Kini SMA Negeri 1 Lemah Abang memiliki 30 rombongan belajar, 10 rombongan untuk kelas 10, 10 rombongan belajar kelas 11, dan 10 rombongan kelas 12. Visi SMA Negeri 1 Lemah Abang adalah terwujudnya sekolah yang menghasilkan peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, kompetitif global berdasarkan iman dan takwa. Dalam rangka mensukseskan visi sekolah ini, kami telah menyusun rencana dan langkah strategis agar visi ini bisa tercapai. Kami telah berupaya untuk bisa mendidik, mengajar dan melatih peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Lemah Abang Kabupaten Cirebon ini menjadi siswa-siswa yang hebat, menjadi lulusan-lulusan yang memiliki karakter yang kuat. Terutama kami memfokuskan salah satunya adalah karakter berintegritas. Kami menanamkan pada peserta didik untuk memiliki karakter jujur, tanggung jawab, mandiri, gotong royong, bersama-sama. Ini terus kami upayakan dan terus kami lakukan karena kami menyadari bahwa peserta didik ini merupakan generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan bangsa dan negara ini. Selain itu, kami juga telah melakukan penguatan kepada rekan-rekan guru sebagai figur yang dicontoh oleh anak-anak, sebagai figur teladan anak-anak. Oleh sebab itu, kami selalu memberikan penguatan-penguatan pada Bapak Ibu guru terkait dengan tugas pokok dan fungsi guru. Sebagai suri teladan pun kami terus mengingatkan pada guru agar bisa memberikan suri teladan yang terbaik bagi para peserta didik, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan alhamdulillah guru-guru di sini menjadi teman bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ini sangat betah untuk berada di sekolah. Kami selalu berusaha untuk berkomitmen menjadi sekolah yang berintegritas. Dalam hal ini kami mulai dari langkah penerimaan peserta didik baru. Pada proses penerimaan peserta didik baru ini, kami lakukan pertama adalah melakukan kajian-kajian kebijakan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian kami menyusun standar operasional prosedur penerimaan peserta didik baru, yang selanjutnya kami menetapkan panitia PPDB yang sudah barang tentu adalah mereka-mereka yang memiliki integritas. Kemudian setelah itu kami mencoba untuk merorganisir, memenuhi seluruh kebutuhan penerimaan peserta didik baru, dan kami melaksanakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Dan pada akhirnya kami melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kemudian selain kami mulai dari penerimaan peserta didik baru, untuk menjadi sekolah berintegritas ini, kami juga mencoba melakukan pengelolaan perencanaan, khususnya yang terkait dengan rencana kerjaan sekolah, rencana kegiatan sekolah, dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, termasuk melibatkan Bapak Ibu guru. Ketika kami akan merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya,
kami mengundang guru, kemudian staf tata usaha dan komite sekolah untuk membicarakan pertama adalah rapot pendidikan kita, kemudian visi kita, capaian yang sudah kita capai, kemudian target-target yang akan kita capai di tahun akan datang. Setelah kami berembuk, kami menyusun rencana anggaran kerja sekolah, dan selanjutnya itulah akan kami gunakan untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan keuangan di sekolah. Selanjutnya, kami juga mengelola terkait dengan sumber daya yang ada. Kami juga melakukan pembiasaan pada para siswa yang bertujuan untuk menanamkan karakter pada siswa, khususnya berintegritas, kejujuran, gotong royong, mandiri, tanggung jawab. Di antaranya, ketika siswa menemukan sesuatu barang yang bukan miliknya, maka sudah terbiasa siswa tersebut menyerahkan kepada guru dan menyimpan kepada kotak barang-barang yang ditemukan. Kemudian disiplin waktu juga demikian, termasuk pada kegiatan-kegiatan pembelajaran. Pada saat guru melaksanakan tugasnya, semua kegiatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ambil sikap sempurna di tempat. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon duduk kembali. Kami dari kelas 11 dan 9 akan memimpin pembiasaan pada pagi hari ini. Pembiasaan membaca surat Al-Baqarah dari ayat 225 sampai dengan ayat 230. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, para siswa yang kita banggakan, alhamdulillah ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah. Kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan fenomena yang sering kita lihat ya di media sosial, di televisi. Kita prihatin bahwa negara kita, bangsa kita dalam kondisi yang memang kurang baik. Kalau kita lihat di berita akhir-akhir ini, banyak tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum. Nah, oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya
ingin menyampaikan pada kalian bahwa kita sebagai generasi penerus, ya kalian sebagai generasi penerus harus memiliki integritas yang tinggi, di antaranya jujur, sehingga nanti ketika kalian menjadi pejabat akan terbiasa. Jadi sikap ini harus dibiasakan mulai dari dini, dari mulai muda, dan ditunjukkan perilaku kalian ketika kalian dari sekolah. Contoh, nanti saya tanya ya. Saya tanya. Ini karena begini ya, korupsi sendiri itu ada 3 ya. Ada korupsi, ada tindak pidana korupsi, dan ada perilaku korupsi. Tapi kalau orang yang berintegritas, insya Allah. Ya contoh, kalian berkendaraan dengan tidak menggunakan helm. Ini sudah perilaku yang kurang baik. Ya. Sebagai bangsa Indonesia, kita patuh pada aturan. Karena aturan itu juga dibuat untuk keselamatan kita. Sekarang saya ingin tahu aja dari kalian. Nanti yang saya tanyakan berdiri ya. Siapa di antara kalian yang selama sekolah di SMA Negeri 1 Lemabang, ketika di kantin, ya, kalian beli makanan 5, tapi bayarnya atau ngakunya cuma 3? Berdiri yang pernah merasakan itu, atau pernah melakukan merasakan? Jadi di kantin, ya, beli gorengan 5, selesai dimakan. Nah, ngakunya ketika bayar 3. Nah, ini kan sudah perilaku korupsi. Silakan yang sudah pernah melakukan itu, atau yang pernah. Tidak ada ya? Alhamdulillah, berarti jujur. Alhamdulillah. Saya hargai kejujuran kalian. Yang kedua, selama sekolah di SMA Negeri 1 Lemabang, kelas 12 dulu aja deh. Kelas 12 kan juga sudah 2 tahun lebih ya. Siapa yang selama sekolah di SMA Negeri 1 Lemabang tidak mencontek ketika ulangan? Berdiri. Kelas 12. Waduh, berarti pernah contek ya? Oke. Tidak apa-apa, saya hargai kejujuran kalian. Berarti ini jujur sudah. Cuma ke depan sudah tidak perlu nyontek lagi. Kelas yang tidak pernah mencontek selama sekolah di SMA 1 Lemabang. Wah, tidak ada yang menarik ya. Baik, jujur kalian sudah. Tapi jujurnya jujur yang bagus ya. Tapi saya perlu tanya pada kalian. Coba siswa kelas 10, kalian yang selama sekolah di SMA Negeri 1 Lemabang, yang merasa tidak pernah mencontek, berdiri. Wah, semua. Ya, karena baru belajar 1 minggu. Harapan kita, ayo kita jaga integritas kita. Ini kelas 10 yang masih bersih, ya, pertahankan sampai kalian nanti berada di kelas 12 sampai dan seterusnya. Nah, sikap-sikap inilah diantaranya adalah sikap-sikap yang diharapkan karena bangsa kita memiliki karakter yang hebat ya. Di antaranya adalah berintegritas. Karena suatu saat negara ini, bangsa ini kalian jaga. Saya berpesan pada pagi ini, jaga integritas kalian agar bangsa dan negara kita ke depan bisa menjadi lebih baik. Dan saya ingatkan pada kalian, karena tanggung jawab bangsa dan negara ini ada di tangan kalian. Paham semuanya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama sangat kita hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Lemhaban. Terima kasih Pak karena hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati, saya muliakan rekan-rekan Ibu Bapak pendidik dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Lemhaban, teman-teman para wakasek, para wali kelas, para pembina yang berbahagia. Pertama tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kenikmatan terutama nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas dan kita bisa hadir dan kita mulai kegiatan pagi hari ini. Kita lakukan kegiatan briefing mengingat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak yang selanjutnya mari kita bersama-sama kita sikapi dan kita laksanakan. Yang pertama Bapak Ibu, ini terkait dengan fenomena yang ada akhir-akhir ini. Kita prihatin sebagai bangsa yang besar, ternyata beberapa oknum ya, pejabat diantaranya ini kalau kita lihat karakter integritasnya ini kurang gitu. Oleh sebab itu, kemudian Bapak yang saya sampaikan adalah saya ingin mengingatkan kepada Ibu dan Bapak terkait dengan kode etik dulu Ibu dan Bapak. Ini kode etik yang sudah kita sepakati Ibu dan Bapak, suatu kehormatan, kode kehormatan untuk kita semua. Kita mendengar beberapa hari yang lalu berita-berita terkait dengan sikap-sikap seorang guru yang kurang baik. Nah, ini saya berharap Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya. Saya berharap Ibu dan Bapak kode etik guru ini benar-benar bisa dipahami, bisa dimengerti dan diimplementasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.